Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah yang seringkali diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau susah gimana? Beliau tetap mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Kondisi pandemi ini baru berapa lama? Belum setahun. Sedangkan kita hidup dikasih nikmat yang bahkan kita tidak pernah memintanya. Allah berikan nikmat itu terus kepada kita bertahun-tahun. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bahkan dalam musibah yang Allah turunkan, di situ ada hikmah. Di mana hamba semakin yakin bahwa dia hidup di muka bumi ini. Bukan atas keinginannya. Tapi keberadaan manusia di muka bumi ini adalah disebabkan Allah yang menginginkan mereka menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang mungkin kita semua tahu dan kita harus tahu jamaah dengan apa yang terjadi terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka semoga kawan-kawan ya, teman-teman semuanya bisa lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan belajar hari ini kita. Hari ini kita mau belajar. Kita sibuk cari dunia. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadangkala kita lupa bahwa mencari dunia itu perlu ilmu dan mencari akhirat itu juga perlu ilmu. Tanpa ilmu, berapa banyak orang yang bekerja mencari dunia sehingga hasilnya sedikit. Yang satu disebabkan dia punya ilmu, maka dia dapat menghasilkan yang lebih banyak. Begitu pula dengan akhirat kita. Rasulullah SAW tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Kecuali minta tambahan ilmu. Allah mengatakan, وَقُلْ Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan buat aku ilmu. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar dan kita udah tahu bahwa tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah di surat Adz-Dzariyat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nggak ada tujuan lainnya. Semua fasilitas Allah berikan kepada kita. Nah, Allah berikan kepada kita matahari. Allah yang kasih sama kita. Dia terbit dari timur. Di pagi hari. Dia menerangi dunia ini. Dunia ini jadi sehat. Bumi ini jadi layak untuk tempat tinggal. Dengan ada mentari itu, aktivitas manusia mulai berjalan. Burung-burung pun keluar dari sarangnya. Tumbuh-tumbuhan pun menanti datangnya sinar mentari untuk memasak makanan dia. Binatang-binatang pun keluar dari tempat tinggalnya untuk cari makanan. Subhanallah, itu fasilitas Allah yang kasih. Allah juga kasih fasilitas sama kita malam hari. Siapa yang menciptakan malam hari? Mana negara adidaya yang dapat menghadirkan malam dan siang? Nggak ada.
Allah Azza wa Jalla. Semua itu Allah berikan untuk kita. Agar kita beribadah kepada Allah SWT. Setelah kita beribadah, nanti Allah kasih sesuatu. Seperti teman-teman yang sekarang bekerja nih. Yang jadi pegawai. Semua fasilitas siapa yang menyediakan? Kantor umpamanya. Dikasih. Ada yang dikasih motor, ada yang dikasih mobil umpamanya. Ada yang dikasih tempat kerja, dikasih ruangan. Kemudian dikasih alat-alat untuk bekerja. Subhanallah. Kemudian setelah bekerja dikasih upah. Kira-kira seperti itu Allah memberikan kepada kita upah. Tapi kalau di kantor tuh butuh sama kita. Kita juga butuh sama kantor. Coba kita lihat kalau orang-orang pegawai-pegawai senior ya, yang sudah berkhidmah bertahun-tahun, tahu-tahu dia keluar. Biasanya akan meninggalkan celah di perusahaan tersebut. Tapi kalau sama Allah, enggak. Allah enggak butuh kita beribadah. Jamaah. Tolong dicamkan di diri kita. Allah tuh enggak butuh sama sholat kita. Allah tidak membutuhkan puasa kita. Allah tidak perlu kita taat dan patuh dengan aturan-aturan Allah. Sama sekali Allah tidak butuh. Andai kata seluruh penduduk bumi ini kafir semuanya, nggak ada yang beribadah, nggak ada yang mendekatkan diri kepada Allah, sampai tidak ada satupun yang mengatakan Allah, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah SWT. Dan dunia dengan isinya ini, entah berapa nilai dunia ini ya. Sebuah negara bisa mungkin menghitung nilai negara tersebut. Ya, mungkin nilai uang yang dia miliki, perusahaan, aset yang dia miliki. Berapa sih nilai dunia ini? Di sisi Allah itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk. Hari ini antum sudah membunuh berapa nyamuk? Ada yang mungkin dengan semprotan. Ada yang mungkin dengan beberapa alat untuk membunuh nyamuk. Antum ambil tuh nyamuk itu. Dunia yang kita mungkin sekarang sedang sibuk mengumpulkan harta dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi. Itu ternyata nilainya di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Dunia ini akan hancur. Ya. Antum akan lihat ya ketika sebuah perusahaan mengumumkan ini perusahaan akan hancur. Ya, hati-hati kalian yang kerja di sini. Karena sudah pintunya udah rusak, ya, tiang-tiangnya udah lapuk. Orang kan berhati-hati. Aku butuh di sini tuh bekerja, tapi aku harus berhati-hati. Kenapa? Karena tempat ini akan hancur. Maka kembali kepada tujuan kita adalah beribadah kepada Allah SWT. Lalu Allah kasih apa? Allah kasih semua yang kau inginkan. Semua. Bicara ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat. Kita tahu rukun Islam. Kita tahu ada banyak kewajiban-kewajiban yang biasa kita kerjakan. Itu ibadah. Tapi pekerjaan kita pun adalah ibadah. Islam ini agama yang anti kemalasan. Anti pengangguran. Islam itu mengajarkan kepada pemeluknya, kepada manusia, agar dia bekerja, memeras keringatnya. Di sini kita tahu, kenapa riba nggak boleh. Riba itu kenapa nggak boleh? Meminjamkan uang, pembiayaan itu, meminjamkan uang, lalu kita duduk menunggu hasilnya, tanpa mau rugi, itu nggak boleh. Kenapa? Ini mengajarkan kemalasan. Ketika riba diperbolehkan, dia itu lintah darat. Lintah darat, lintah itu kerjanya adalah mengisap darah manusia atau darah binatang. Ini manusia yang berakal ngisep darahnya saudaranya sendiri. Saudaranya yang kerja, saudaranya yang capek, lelah, dia nggak mau tahu. Engkau rugi nggak rugi, dia mau untung. Modalnya tetap, untungnya bertambah terus. Makanya diharamkan riba. Jual beli dihalalkan.
Kenapa? Karena kita harus bekerja. Yang namanya kerja ya untung rugi lah. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat 15. Mungkin bisa kita baca nih. Nah, silahkan dibaca. Ayat 15 ya. Ayat 15 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Nah, artinya? Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal menyebutkan kepada kita, ini bumi Allah yang menciptakannya. Allah jadikan landai ya. Orang-orang bisa melakukan perjalanan di sana. Dia nggak goyang-goyang. Teman-teman bisa bayangin ya. Kalau bumi itu bergoyang selama 2 menit. Goyang. Antum yang ada di kantor akan keluar. Semua yang sedang bekerja akan meninggalkan pekerjaan. Yang sedang tidur, yang sedang istirahat, semua akan meninggalkan tempat ini. Mereka akan keluar. Kemana mereka pergi? Mereka cari tempat yang lapang kadangkala. Yang mungkin tidak ada bangunan. Taib. Kalau buminya itu ambles, engkau mau kemana? Makanya Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi ini landai. Lalu Allah katakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Silakan kalian jalan di bumi ini. Kalian lalui jalan-jalannya. Ngapain? Cari rizki, kerja. Mengais rizki. Wa ilaihin nusyur. Ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Jadi dalam kondisi kita di jalan, bekerja, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidup dan matiku. Hidup dan matiku. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Kenapa buat Allah? Karena Allah yang ciptakan kita. Kalau engkau diciptakan oleh, ya kita lihatlah robot ya, yang dibikin oleh manusia. Manusia itu minta tuh robot bekerja untuk dia. Berkhidmat. Allah menciptakan kita. Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Dan dia tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang perlu sama Allah SWT. Maka sholat kita, sesembelihan kita, hidup mati kita, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Sehingga manusia ketika beribadah, ingat, ibadah akan diterima kalau untuk Allah SWT. Haibati fillah, bicara Islam ini anti pengangguran. Di negeri kita ini entah berapa juta orang-orang yang menganggur. Disebabkan PHK kemarin, atau memang nggak ada lapangan pekerjaan. Terus gimana? Ketika seorang lulus S1, dia udah punya ijazah, dia mau daftar jadi PNS, ternyata lapangan kerjanya habis. Yang diterima hanya sedikit. Daftar ke perusahaan, mau kerja di sana, perusahaannya mem-PHK orang. Kok mau nerima pekerja baru, orang di PHK. Terus mau kemana? Apakah kemudian berpangku tangan jadi pengangguran gak bekerja? Atau dia akan berangkat ke lampu merah untuk minta-minta? Islam gak mengajarkan itu. Terus solusinya apa? Nih kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari. La ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri. Khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu.
Seorang di antara kalian itu ngumpulin kayu bakar, lalu dia angkat, dia taruh di pundaknya, di punggungnya, dia bawa tuh, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang. Dikasih atau nggak dikasih. Karena ada sebagian orang mengatakan, ya ana minta, yang ngasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa. Itu nggak baik. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Kerja. Nah, kalau nggak ada kerjaan Ustaz, bikin, menciptakan lapangan kerja. Karena kebanyakan kita itu dididik untuk jadi pegawai. Sehingga ada dalam benak dia, lulus, pegang ijazah, dia cari daftar sini, daftar sini, daftar situ. Baik, nggak apa-apa, nggak dilarang. Tapi ketika tidak ada, apakah kemudian engkau duduk di rumahmu nganggur? Kenapa? Anda sudah melamar pekerjaan, Ustaz, nggak ada. Siapa yang mau disalahkan? Anda udah berusaha, Anda udah sekolah bertahun-tahun. Ketika engkau tidak mendapatkan pekerjaan, maka engkau ciptakan lapangan kerja. Nabi SAW mengarahkan, cari kayu bakar. Oh, mungkin sekarang udah nggak ada satu orang pakai kayu bakar. Apa yang bisa dikerjakan? Kumpulkan rongsokan. Bisa. Ya, masa anak S1 Ustaz melakukan itu? Subhanallah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni la akrahu an ara syab sabahlan." Aku itu benci ketika melihat seorang pemuda nganggur. La fi amali dunya wala fi amali akhirah. Dia nggak ngerjakan urusan dunia, nggak juga ngerjakan urusan akhirat. Kita ini punya waktu sama, 24 jam dalam sehari. Ketika engkau nganggur, umpamanya anak nggak ada kerjaan, ya udah kerjakan apa yang bisa. Nggak ada kerja urusan dunia, Ustaz. Urusan akhirat, engkau bersih-bersih. Kita kadang-kala jemaah melihat ada jalan, sekarang ini musim hujan, ada got-got yang tersumbat. Engkau nggak punya pekerjaan. Engkau bersihkan itu. Siapa yang kasih gaji anak? Allah Rabbul Alamin. Daripada engkau nganggur, nggak ada kerjaan. Sia-sia tenagamu. Sia-sia waktumu. Kerjakan sesuatu. Berangkat ke masjid, ngelihat orang lagi bangun masjid. Engkau datang ke sana. Datang ke mandornya atau apa. Boleh saya bantuin di sini. Oh enggak, kita enggak terima pekerja. Enggak. Aneh lagi nganggur, enggak ada kerjaan. Engkau enggak digaji, enggak apa-apa. Paling tidak waktuku bermanfaat. Ada sodako yang bisa aku beri. Aku enggak bisa sodako harta. Tenaga. Jadi dia nggak dapat, dia cari kumpulkan kayu bakar. Rongsokan, ada apa yang bisa dikerjakan, bisa dikumpulin. Insya Allah yang namanya pengangguran habis ya, maaf. Jalan-jalan di kota kita akan bersih. Dan insya Allah nggak ada yang tidak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan ganjaran. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah kemudian beliau nggak bekerja? Beliau bekerja. Apa kerjaan Nabi SAW? Sebelum jadi Nabi, beliau itu sudah bekerja. Jadi pengembala kambing, ya. Kemudian jadi pedagang, ikut Khadijah. Lalu beliau berdagang sendiri. Sampai ketika beliau menjadi nabi, beliau tetap berdagang. Tetap bekerja. Para sahabat Nabi, sama. Kita tahu orang yang paling beriman dari umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kemudian Abu Bakar itu ketika beriman, tinggalkan pekerjaannya, tinggalkan kekayaannya, nggak ngurusin dunia? Kerja Abu Bakar. Umar bekerja, Uthman bekerja, Ali bekerja. Syuf Ali, subhanallah. Bagaimana Ali bekerja? Dia miskin. Sebelum dia menikah, dia miskin. Menikah pun dia tidak tambah kaya juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah suatu hari jalan.
Dia mau ke Masjid Nabawi, dia lapar. Dia lewat kebunnya orang Yahudi yang sedang nimbah. Ali menampakkan dirinya, diri anak mungkin mau bantuan anak-anak bisa kerja di sini. Kata orang Yahudi itu, engkau mau? Ini orang Yahudi. Dengan setiap satu timba, satu butir kurma. Kata Ali, nah. Dia ambilin tuh, menimba air. Setiap satu timba dikasih sama Yahudi, satu kurma. Diambil sama Ali, kumpulin. Setelah dapat Ali, udah diambil. Selamat tinggal. Ali mau berangkat ke masjid untuk ngaji dia. Tapi bekerja. Orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin, itu mencela Nabi SAW. Karena dalam benak mereka, Nabi itu ya nggak kerja lah, sudah punya semua harta, dia nggak butuh dengan uang. Lu kata siapa? Allah berfirman di surat Al-Furqan, ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah. Orang itu mikir, kenapa kok Rasulnya kayak gini? Kok Nabi itu nggak dikasih kekayaan sehingga nggak butuh dengan bekerja? Subhanallah. Rasul itu adalah percontohan buat umatnya. Ketika Rasulullah SAW tidak bekerja, maka umat akan mengatakan, gimana kita? Nabi kan memang udah dicukupin semuanya, nggak perlu kerja. Sedangkan kita perlu kerja. Nggak bisa kita mencontoh Nabi SAW. Engkau bisa mencontoh Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin itu mencela Nabi SAW pada sesuatu yang nggak perlu dicela. Apa salahnya kalau Rasul itu bekerja? Apakah kemudian beliau nggak jadi Rasul? Ketika bukti-bukti kenabiannya sudah jelas, engkau harus beriman. Tapi namanya orang ngeyel jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla menghibur Nabi Muhammad SAW. Beliau yang dicela, dimaki, diejek, diperolok-olokkan oleh orang-orang musyrikin. Dari dulu itu biasa mereka melakukan itu. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi SAW dan kepada kita nih. Agar kita mencontoh Rasul SAW. Di surat Al-Furqan ayat 20. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka qablaka minal mursalin illa innahum La ya'kuluna. La ya'kuluna. Naam. وما أرسلناك قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Dan kami tidak mengutus Rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu maha melihat. Subhanallah jemaah. Tuh, bukan cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu makan. Mereka manusia biasa. Mereka dalam hidup ini perlu mengkonsumsi makanan. Terus dari mana dapat memakan kalau nggak bekerja? Oh, warisan orang tuanya ini itu. Bekerja para nabi. Jualan di pasar. Belanja ke pasar. Kita tahu pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita berhati-hati. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke pasar. Para nabi ke pasar.
Ahibati fillah, berarti agama ini ngurusin urusan dunia dan ngurusin urusan akhirat. Jadi agama Islam itu bukan hanya di masjid doang. Karena ada pandangan, agama udahlah nggak usah ngurusin ekonomi, nggak usah ngurusin politik, nggak usah ngurusin negara. Lu gimana? Agama ini ngurusin urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, bicara bekerja itu ibadah, Nabi kita ini bekerja untuk urusan dunia ya. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjadikan pekerjaan mencari nafkah salah satu pintu peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dengannya kita itu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Walaupun manfaat pekerjaan itu hanya untuk diri sendiri. Walaupun manfaat pekerjaan itu hanya untuk diri sendiri. Seorang petani di sawah ladangnya, gimana dia bercocok tanam? Bernilai ibadah. Pedagang di pasarnya, gimana dia berangkat dari rumahnya sebelum subuh, kadangkala di pasar-pasar tradisional itu berangkat ke pasar, kadangkala pulang ketika matahari mulai naik. Gimana keluarnya dia dari rumahnya selesai sholat subuh atau selesai sholat tahajud sampai pulang itu bernilai ibadah. Pegawai di kantor nih, yang kerja di pabrik, yang kerja di perusahaan. Ada yang bahkan meninggalkan kampung halamannya, merantau ke Jakarta, merantau ke Surabaya, berangkat ke berbagai tempat. Gimana perjalanan dia itu bernilai ibadah. Supaya dia nggak cuma dapat dunia ini mau kita tinggalin gitu loh. Engkau mau dapat duit berapa per bulan? Berapa per tahun? Selama hidupmu berapa uang yang akan kau kumpulkan? Sebesar apapun. Kalau engkau punya uang seperti orang terkaya di dunia sekarang. Punya uang mungkin 3.000 triliun. Engkau punya uang sebanyak itu. Ditinggalin. Ditinggalkan. Yang kita pikirkan sekarang bagaimana proses ini kita bernilai ibadah. Karena kita mau ninggalin dunia ini. Jadi jamaah semua dapat menjadikan pekerjaan dia dalam mengais rezeki sebagai ladang ibadah. Tapi dengan syarat. Ini yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama. Syaratnya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang boleh dalam pandangan syariat. Jadi jangan ana niat ibadah dalam pekerjaan ini. Pekerjaannya haram. Ada yang jadi PSK. Sekarang dijadikan sebuah profesi. Ini salah satu proyek iblis dalam menyesatkan manusia. Dia merubah nama-nama yang haram ya. Nama-nama untuk sesuatu yang terlarang dan dibenci oleh manusia dibungkus dengan nama yang baik. Sehingga orang tidak lagi malu dengan pekerjaan tersebut. Dulu waktu anak SD, pelacur itu namanya WTS. Resmi itu WTS. Wanita tuna susila. Berita-berita di koran, di televisi, tertangkap WTS. Sebuah rumah dijadikan tempatnya WTS. Sekarang WTS hilang. Jadi PSK. Pekerja seks komersil. Bisakah seorang perempuan yang mengatakan, Ustaz, anak punya anak 3 ya, anak bekerja seperti ini untuk memberikan anak kepada mereka, memberikan makan kepada mereka agar mereka bisa sekolah. Nggak akan pernah jadi ibadah pekerjaan itu. Yang menyebutkan itu pekerjaan, ini yang menyesatkan. Itu bukan pekerjaan. Allah memberikan kepadamu tubuh, bukan kemudian engkau bebas memanfaatkannya. Hari ini engkau mau jual, besok engkau enggak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ingat, yang bekerja mungkin dia berpikir untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Syarat pertama pekerjaannya harus halal. Yang mungkin
bekerja menjadi biduan malam di tempat-tempat maksiat. Halal nggak dalam pandangan agama? Enggak. Perempuan itu disuruh nutup auratnya. Nggak boleh kumpul sama laki-laki yang bukan mahramnya. Judi. Ada orang mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana setelah judi ini bisa bangun masjid, bisa ini itu. Nggak akan pernah jadi ibadah. Maka syarat yang pertama, orang yang kerja riba. Nggak akan pernah hal itu menjadi ibadah. Karena itu sudah diharamkan. Maka syarat pertama, pekerjaannya harus pekerjaan yang halal. Dari mana kita tahu halal haram? Ya belajar. Kita nih banyakkan Islam keturunan. Belajar kuliah lulus, tapi tentang agama nol. Kecuali yang ya rutinitas kerjaan yang dia telah pelajari dari orang tuanya atau dari masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, dia berangkat ke pasar. Dia mengatakan nggak boleh berdagang di tempat ini kecuali orang yang ngerti hukum. Nggak ngerti hukum agama dalam urusan transaksi jual beli keluar. Dikeluarkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu sebagai syarat mutlak orang itu harus tahu halal haram supaya dia tidak makan yang haram dalam urusan pekerjaan dia gitu. Yang kedua, niat. Apa niatnya? Ketika antum bekerja, mungkin orang ana niat untuk sedekah Ustaz, niat untuk umrah. Rasulullah SAW pernah bersama sahabatnya, lagi bersama mereka, lewatlah atau mereka melihat seorang pemuda yang sedang bekerja. Pemuda ini gagah perkasa jemaah. Dan semangat, dedikasi kerjanya tinggi sekali. Lalu para sahabat mengomentari orang tadi, pemuda itu. Apa kata para sahabat? Lau kana hadza fi sabilillah. Andai kata semangat dia ya, kerjanya dia ini untuk berjihad di jalan Allah, ya pasti manfaatnya lebih besar lah. Tapi sayang hanya untuk cari dunia. Mungkin seperti itu pandangan para sahabat. Maka Nabi SAW hendak meluruskan. Karena kalau ada orang yang berpikiran ibadah itu hanya sholat, hanya berjihad di jalan Allah, ibadah itu lebih dari segala-galanya. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lau kana kharaja yas'a." Kalian tahu kalau itu orang keluar dari rumahnya, bekerja, berupaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Niatnya mau membantu orang tuanya. Memberikan nafkah kepada bapak ibunya yang sudah sepuh. Kana fi sabilillah. Maka kerjaan dia itu fi sabilillah. Ibadah di jalan Allah yang dia lakukan itu. Baik, niat yang kedua. In kana kharaja yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini ingat bapak-bapak yang mungkin menceraikan istrinya. Kadangkala dia meninggalkan anak-anak bersama istrinya, dia bekerja, dia meninggalkan kampung halamannya, merantau kemana, dia lupa untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jangan dipikir kerjamu jadi ibadah. Ketika engkau keluar dari rumahmu merantau atau bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, kan itu tanggung jawab seorang suami. Fahuwa fi sabilillah. Dia terhitung fi sabilillah. Ibadah tuh kerjanya dia. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, yakni bekerja untuk memenuhi kebutuhan dia agar dia tidak minta-minta, agar dia tidak berpikir untuk mencuri, pokoknya untuk kebutuhan pribadi dia. Tujuannya ya Allah untuk kebutuhan pribadi, untuk hidup dia, untuk biaya kehidupan dia. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang itu terhitung fi sabilillah. Subhanallah jemaah. Tapi ada yang keempat. Niat yang keempat nih. In kana yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, dia memang bekerja untuk ganti handphone, untuk ganti motor,
Ganti motor, ganti handphone, beli rumah, beli mobil, gak apa-apa. Kalau itu kebutuhanmu. Tapi kalau niatmu untuk berbangga-banggaan dan untuk pamer, maka nggak jadi ibadah. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka orang yang kerja ini di jalannya setan. Bukan di jalan Allah. Maka kawan-kawan yang bekerja sekarang ini perlu dia mengevaluasi, anak kerja buat apa sih? Buat ngasih nafkah orang tua? Nafkah buat anak? Buat kebutuhan hidup anak? Atau anak bekerja dalam rangka untuk ya pamer dengan apa yang kau miliki? Ria. Berbangga-banggaan dengan kekayaan dia. Aku punya ini untuk beli ini, beli itu. Maka itu berbahaya buat dia. Karena dia berada di jalan syaitan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga. Dia bekerja menyempurnakan pekerjaan. Tadi moderator menyebutkan. Banyak yang bekerja itu karena dalam pengawasan bos. Pengawasnya datang semangat kerja. Pengawasnya pergi, gak kerja dia. Gimana mau dikatakan ibadah dia itu kerjanya? Sedangkan semangat dia kerja hanya karena bos. Seorang yang beribadah ini selalu merasa dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada bos, nggak ada bos, ada pengawas, nggak ada pengawas, ada CCTV, nggak ada CCTV. Dia tetap bekerja dengan sempurna. Kenapa? Anak kan sedang beribadah, Ustaz. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah tuh suka apabila hambanya beramal, bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Totalitas. Bukan setengah-setengah. Itu kalau mau bernilai ibadah. Nah, kok kerja sempurnakan pekerjaannya. Ustaz, tapi kawan anak kerjanya biasa-biasa aja. Kan kembali ke niat tadi. Engkau mau menjadikan pekerjaan duniamu itu ibadah atau tidak? Namun jamaah, memang peraturan itu penting. Sampai Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab mengatakan innallaha yaza' bisultan ma la yaza' bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dapat mengatur orang itu dengan kekuatan penguasa yang mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan Al-Qur'anul Karim. Ini orang dikasih nasihat nggak dengar. Antum kalau melihat negara Jepang, Singapura, itu bersih. Nggak ada yang buang sampah sembarangan. Apakah karena mereka beriman? Karena mereka takut dengan peraturan. Yang kemudian menjadi kebiasaan. Awalnya itu adalah peraturan yang ketat. Jadi memang ada orang itu harus kasih peraturan yang ketat. Di beberapa perusahaan, subhanallah. Karena sempat ke dulu sebelum pandemi ini. Anda hadir ke perusahaan itu, subhanallah. Tertulis di sana, utamakan sholat dan keselamatan. Udah mulai itu. Anak buahnya, bagaimana dalam rangka dia itu beribadah, bekerja nih, yang ingin bernilai ibadah, jangan lupa sama sholatnya. Kemudian di beberapa perusahaan itu ada aturan. Nggak sholat berjamaah, 1 kali SP1, 2 kali SP2. Jadi ada aturan yang memang membuat orang-orang akhirnya dapat bekerja dengan baik. Adanya CCTV membuat orang jadi lebih taat. Tapi lillahi ta'ala atau tidak, itu terserah engkau. Yang keempat, hendaklah ketika dia bekerja, dia mentaati batasan-batasan Allah SWT. Jangan menzalimin orang lain. Jangan hasad. Biasanya di sebuah perusahaan itu terjadi iri dengki di antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Jangan. Sekali lagi kita ini sedang dalam rangka beribadah kepada Allah dengan pekerjaan kita. Kemudian jangan sampai engkau menipu, memakan hak orang lain. Rasul SAW mengatakan nih, salah satu aturan dalam agama kita,
A'tul ajir ajrahu qabla an yajifa araqahu. Berikan upah kepada pekerja itu sebelum keringatnya kering. Artinya jangan sampai kita menahan-nahan hak orang. Ketika momennya akadnya gajian tiap hari Sabtu, ya udah berikan. Ada gajian yang tiap bulan, berikan, jangan ditunda-tunda. Agar pekerjaanmu bernilai ibadah. Karena sebagian orang berpikir dengan dia memanfaatkan karyawannya ini, dengan ditunda-tunda gajinya, ya, atau bahkan tidak diberikan, dia akan menjadi tambah kaya, enggak. Tapi yang kelima, jangan sampai pekerjaan mencari rizki ini membuat kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita dalam agama kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 9. Sebentar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang subhanallah jemaah. Tuh. Silahkan kalian bekerja, cari harta, tapi jangan sampai harta itu membuat kita lupa sama kewajiban kita. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaan? Sholat dia tinggalin. Kadang-kala kita melihat jemaah orang-orang yang berangkat kerja sebelum subuh. Ana berpikir orang-orang itu orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Dia bisa bangun sebelum subuh tatkala orang-orang tertidur. Dan dia bekerja untuk dapat uang. Nggak ada masalah. Tapi di situ dia bisa menjadikan bangun dia sebelum subuh sebagai ajang untuk ibadah dia. Beristighfar sebelum subuh. Maka silahkan bekerja, tapi jangan sampai melupakan kewajibannya. Ya paling tidak tadi sholat yang 5 waktu. Allah Azza wa Jal mengatakan di surat Al-Jumu'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil tuh pada hari Jumat untuk hadir salat Jumat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fas'au, segera. Jangan untuk kerjaan dunia segera, untuk kerjaan akhirat kita pelan-pelan. Di sini para ulama menjelaskan, ketika Allah berbincang tentang dunia untuk bekerja mengais rezeki, tadi kita baca di surat Al-Mulk tadi, ayat 15. Apa kata Allah? Famshu, jalan kalian, jalan. Tapi dalam urusan mengingat Allah, fas'au. Ada namanya segera. Dalam urusan surga dan ampunan Allah, Allah mengatakan wasabiqu, berlomba-lomba. Dan dalam rangka menuju kepada Allah, apa kata Allah? Fafirru, lari kalian menuju Allah SWT. Lari. Tapi oleh manusia dibalik nih. Kalau untuk urusan sama Allah, jalan. Bukan jalan, kadang kalau tidur. Ini tinggal tidur. Panggil, sholat, tinggal tidur. Maka ingat, jangan sampai urusan pekerjaan dunia ini membuat kita lupa dengan kewajiban kita. Dan di surat An-Nur ayat 37-38 Allah menjelaskan ini di ayat ini tentang bisnismen, pekerja-pekerja yang hebat ya. Gimana sih pekerja yang hebat? Pegawai yang hebat kayak apa sih? Bisnismen yang hebat kayak apa? Yuk kita baca ayat ini. Silakan. ini syaitanir Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'is zakah
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Orang-orang yang tidak orang yang tidak lalai oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi gunjang atau hari kiamat. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Barakallahu fikum. Tuh. Ini orang punya bisnis, punya perdagangan, punya perusahaan, tapi waktunya mengingat Allah, waktunya sholat, waktunya zakat, mereka akan tetap mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai hamba Allah SWT. Kenapa? Karena mereka takut, jemaah. Perusahaan yang dimiliki akan ditinggalkan. Rumah yang dibangun akan ditinggalkan. Mobil yang dibeli nggak akan dibawa mati. Maka agar bernilai ibadah, tadi jangan sampai kerjaan dunia kita membuat kita lupa dari kewajiban-kewajiban agama kita. Yang keenam, kita harus yakin, memiliki keyakinan mutlak pemberi rizki adalah Allah SWT. Bukan tempat kerja kita, bukan perusahaan kita, bukan kantor kita, bukan perdagangan kita. Karena ada orang yang akhirnya bergantung kepada kantornya. Ketika di PHK, stres, dia kebingungan. Emangnya ngasih rezeki kepadamu siapa ketika engkau di perut ibumu? Perusahaan? Belum kenal sama engkau. Ketika engkau kecil, siapa yang memberikan rezeki? Kantormu? Karena ada orang-orang yang tatkala di PHK, dia nggak terima gitu loh. Dia bingung, nanti aku makan di mana? Maka di sini syarat keenam, engkau harus yakin. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemanapun kau pergi, kita lihat ya, ada orang yang dikeluarkan dari perusahaan ini, tahu-tahu dia kerja di tempat lain, atau dia buka usaha sendiri. Banyak sekali. Maka itu harus ada pada diri kita bahwasanya pemberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Atau siapakah dia yang memberi rizki, atau siapakah yang dapat memberimu rizki, dan jika dia menahan rizkinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Barakallahu fikum. Siapa yang ngasih rezeki? Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini perlu menjadi perhatian kita? Karena ada orang-orang yang masih mencari rezeki ke tempat pesugihan. Dia bekerja, oke, dia punya toko, dia punya usaha. Tapi hati dia bergantung sama tempat pesugihan. Dia berangkat ke dukun, minta jimat, minta ini, minta itu, supaya lancar usaha dia. Ingat loh, yang ngasih rezeki itu Allah SWT. Di akhir surat Al-Mulk ayat 30. Allah berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? siapa jemaah? Ketika hujan tidak turun, sumur mengering, kita mau cari di mana itu air. Engkau mau berangkat kemana? Maka di dalam agama kita, tatkala musim kekeringan seperti itu disyariatkan untuk sholat istisqa, minta hujan. Karena kita yakin yang ngasih air itu Allah Azza wa Jalla.
Kita lihat nih, tadi disebutkan salah satu usaha, perusahaan ini adalah di Jember ada, di Puger ada Gamping, batu kapur. Siapa yang bikin batu kapur? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ini mengeksploitasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hatimu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di beberapa tempat ya, di Kalimantan kadang-kala ada perusahaan sedang mau menambang batu bara. Apa yang mereka lakukan? Mereka panggil dukun untuk mengusir jin-jinnya. Akhirnya mereka harus potong kambing sini, potong kambing sana sebagai sesajen. Dan ada juga yang masih memberikan sesajen kepada lautan. Kepala kerbau, kepala sapi. Kenapa? Emangnya lautan yang ngasih rezeki kepadamu? Bukan, jemaah. Allah loh yang ngasih rezeki sama kita. Sehingga kita harus yakin dengan hal itu. Nah, syarat yang ketujuh, melaksanakan kewajiban dengan harta tersebut. Kalau udah dapat harta, niatnya dari awal kan kau udah punya niat. Tapi orang punya kelebihan harta. Lihat apa yang diwajibkan kepadamu. Karena nanti pada hari kiamat, engkau akan ditanya dua hal. Tentang harta ini. Dari mana dan kemana? Siapkan jawabannya. Kalau dari yang halal, alhamdulillah. Halal nih. Terus kemana? Engkau kan punya kewajiban untuk memberikan, mengeluarkan zakat umpamanya. Berangkat haji, berangkat umroh ya. Seperti itu. Dan syarat yang ke-8, ya gunakan harta itu dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kalau yang ke-7 itu kewajiban-kewajiban yang memang wajib atas dirimu untuk melakukannya. Tapi ada hal-hal yang, ya aku punya harta, aku sudah haji Ustaz, zakat udah umpamanya, umroh udah semua. Terus mau dipakai apa? Sekarang pakai hartamu untuk urusan akhirat. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh ولا تبغي الفساد ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Allah berikan kepadamu harta, udah berdapat nih harta, cari apa? Cari akhirat. Yang wajib-wajib udah, naik lagi ke yang sunnah-sunnah. Bantu orang lain. Kita butuh biaya untuk kehidupan. Fadl, kau pakai hartamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa yang harus kita perhatikan apabila kita ingin kerjaan kita, keringat kita yang keluar, kelelahan yang kita rasakan bernilai ibadah. Sehingga ibadah kita itu bukan hanya sholat. Soalnya kalau ibadah kita cuma sholat, antum bisa bayangin antum sholat sehari berapa jam. Cuma mungkin 25 menit atau 50 menit. Sedangkan antum bekerja 8 jam. Ada yang 10 jam. Sayanglah tenaga kita 10 jam ternyata nggak bernilai ibadah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke moderator, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhal. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pak Rizky, ada berapa pertanyaan yang masuk ke Pak Rizky? Ini baru satu ya. Ini langsung pertanyaan ya, Ustaz. Naam, tafadhal. Oke, pertanyaan pertama nih Ustaz, ada pertanyaan dari kawan di Surabaya ini. Ustaz, bagaimana kita jika sudah mencapai tabungan untuk haji, namun dalam waktu yang bersamaan ada saudara meminta bantuan ke kita, Pak Ustaz? Bagaimana menyikapinya?
Masya Allah jemaah. Ya, jadi memang fikih prioritas itu penting. Kalau memilih antara yang penting dengan tidak penting, insya Allah semua orang bisa. Tapi kalau sekarang menentukan mana yang lebih penting di antara dua hal yang penting, maka diperlukan kajian. Sekarang lihat, kalau bicara orang mau berangkat haji itu, apa yang harus dia lakukan? Sekarang ini dia harus store ya. Untuk dapat kuota dia harus store. Store berapa? Kalau nggak salah sekarang 30 juta atau berapa. Dia harus store. Tapi sekarang dia punya uang setoran. Dan dia punya keluarga yang membutuhkan. Tinggal dilihat. Apakah kebutuhan keluarga ini bisa di cover dengan orang yang banyak? Kita harus tahu kewajiban silaturahim. Bagaimana kita membantu saudara kita. Sehingga antum tetap bisa setor haji. Dan antum tetap bisa membantu keluarga. Maka itu yang dilakukan. Tapi kalau dikatakan Ustadz, nggak ada Ustadz. Pilihannya cuma dua. Ana berangkat haji atau ana bantu keluarga. Kalau keluarga tidak dibantu, dia darurat. Sampai kepada kematian umpamanya. Membahayakan sekali kondisinya. Maka lebih baik uangmu untuk bantu keluarga. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, jadi kebutuhannya itu kebutuhan yang biasa aja sebenarnya sih ya. Yang masih bisa ditunda, maka engkau setoran haji. Kenapa? Setoran haji sekarang jamaah, setor sekarang berangkatnya berapa tahun? Berangkatnya bisa berapa tahun sekarang Mas? 20 Bisa 20 tahun gitu loh. Maka itu. Dan ini sebagai bentuk niat kita. Jadi kalau dikatakan, antum kok nggak berangkat haji? Oh, ana sudah niat Ustaz, tapi belum ada panggilan. Maksudnya belum ada panggilan? Kan udah dipanggil sama Nabi Ibrahim dulu itu. Semuanya dipanggil. Yang nggak mampu, dipanggil nggak mampu datang, nggak apa-apa nggak datang. Tapi engkau mampu datang, nggak mau daftar. Maka sebagai bukti engkau itu memang mau haji, daftar. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa ciri-ciri pekerjaan yang bermuatan ibadah Ustaz? Ada teman-teman dari pertanyaan. Mungkin ciri-ciri yang nampak mungkin maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara pekerjaan yang memang pekerjaan itu muatannya ibadah ya. Maka seperti orang yang mengajar, guru. Jelas dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat tadi, ada nilai ibadah. Namun semua ini tetap berangkat kepada niat. Niatnya. Sebagaimana ibadah itu bisa menjadi sebuah kebiasaan, begitu pula sebuah rutinitas bisa menjadi ibadah. Dari mana? Dari niat. Kalau sekarang seorang guru ngaji, profesinya guru ngaji. Dia tiap sore ngajar ngaji. Kalau niatnya dia hanya untuk cari dunia, hanya untuk mendapatkan upah, nggak ada niat akhirat, ya udah kerjaan dia itu hanya untuk cari dunia. Nggak bernilai ibadah, ya enggak. Sebagaimana tadi yang kita bicarakan, kerjaan dunia benar-benar kerjaannya murni cari uang. Murni cari uang, artinya seorang ini bekerja memang cari uang. Maka bisa bernilai ibadah tatkala tadi dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, ya. Memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kemudian kita memang melihat ada pekerjaan-pekerjaan itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ini bernilai ibadah, niat lagi. Seperti seorang dokter nih. Anak kadang-kadang kok ngeliat dokter ya, Masya Allah, dokter tuh pahalanya banyak banget tuh. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi SAW? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Sekarang nih, tim medis, para dokter berada di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19.
bagaimana mereka kerjaan yang beresiko itu bernilai ibadah, jelas memberikan manfaat kepada orang lain, diperintahkan oleh agama. Tapi kalau nggak ada niat, ya jadi ya sekedar pekerjaan biasa jemaah. Kemudian ada pekerjaan yang membuka lapangan kerja buat orang banyak. Maka di sini seorang yang membuka lapangan pekerjaan buat orang ya. Kalau niat dia itu benar-benar memang membantu orang. Dia mungkin berpikir, ana Ustaz kalau bicara untuk perut ana, untuk keluarga ana. Ya ana nggak perlu ngoyo Ustaz. Cukup sudah. Tapi karena ana mau buka lapangan pekerjaan buat orang lain ya. Supaya orang lain bisa bekerja, kemudian dapat nafkah. Ya kalaupun ana dapat dari hasil itu, sebenarnya ya harapannya untuk akhirat ana. Maka ini nilai ibadahnya lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Innamal a'malu binniyat Ustaz ya. Kembali ke innamal a'malu binniyat ini jemaah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, mohon izin. Surat Al-Anbiya 35 artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya mohon penjelasan hubungan ayat tersebut dengan kehidupan sehari-hari Ustaz. Titipan pertanyaan. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Subhanallah ya. Dalam kehidupan ini Allah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada tawa, ada tangis. Ada suka, ada duka. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Ada atasan, ada bawahan. Allah mengatakan semuanya itu ujian. Kebaikan yang kau dapatkan, kesenangan yang engkau raih, itu ujian. Itu bala. Kemudian kesusahan yang engkau rasakan, kesempitan yang engkau hadapin, itu juga bala. Jadi manusia ini nggak pernah lepas dari ujian. Dari fitnah itu nggak pernah lepas. Hanya saja banyak manusia yang salah persepsi. Ketika dia sedang susah, dia mengatakan, Ustadz, ana sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ana kayak gini kayak gitu. Iya, engkau sedang diuji betul. Ketika engkau dapat rezeki lebih, engkau juga sedang diuji. Jadi nggak ada orang lepas dari ujian, nggak ada ceritanya. Ana alhamdulillah udah lulus, nggak ada. Kapan lulusnya? Nanti. Maka ya Rasul SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusan dia itu baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Karena kalau ujiannya kesenangan, hasil ujiannya itu bersyukur atau kufur. Dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka itu baik buat dia. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Sehingga orang beriman itu diterima dalam sebuah perusahaan. Dia bekerja, dia tahu anak sedang dalam ujian. Maka dia mensyukuri nikmat tersebut. Ketika dia di PHK, ya dia sedang dalam ujian. Jadi nggak ada istilah keluar dari ujian. Ketika sakit, dia diuji. Ketika dia sehat, dia diuji. Ketika sakit, diuji. Dia sabar enggak? Menerima enggak? Ketika sehat, diuji. Dia gunakan kesehatan itu untuk ketaatan atau tidak. Maka ya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya tadi, setelah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan loh. Artinya semua yang kalian lakukan itu ada catatannya. Sehingga nggak ada ya kalau kita bekerja kadang-kala di perusahaan ya, kita mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan kita. Umpamanya kita ngelihat di kantor ada sampah, kita tahu ini kerjaan CS umpamanya. Tapi kita melakukan itu. Karena apa? Karena tahu Allah mengawasin dia, Allah melihat dia. Jadi seorang mukmin itu dalam semua kondisi itu baik. Maka sekali lagi hati-hati
banyak orang yang lulus ujian kesabaran tapi tidak lulus ujian syukur. Ketika susah, Masya Allah, soft pertama di masjid jemaah. Kalau kita ngelihat, jadi teman-teman ini kadang-kadang ngelihat ada kawan yang tahu-tahu di soft pertama terus ya di masjidnya, Masya Allah. Kayaknya lagi punya masalah dia tuh. Tapi kalau sudah masalahnya habis, soft kedua, soft ketiga, kadang-kala masbuk, soft terakhir sudah. Maka semuanya ujian. Jangan sampai ketika diuji kenikmatan, kita itu nggak lulus. Tapi diuji kesabaran, baru lulus. Sampai ada yang mengatakan, Ustadz, ana ini gimana Ustadz ya? Kok ana sholat malam itu kok ada masalah doang? Makanya apa antum ingin punya masalah terus gitu loh. Sehingga sholat malam terus gitu loh. Seharusnya ketika punya masalah, sholat malam sebagai bentuk curhat kepada Allah. Ketika masalahnya diangkat, sholat malam sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Rasulullah SAW itu sampai bengkak kakinya sholat. Padahal Islam sudah jaya pada waktu itu. Di akhir-akhir hidup beliau. Beliau ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jamaah, apa sih yang Allah berikan kepada Nabi? Istana? Kendaraan-kendaraan mewah? Beliau meninggal dunia, baju besinya itu digadaikan. Untuk beli gandum. Rumah beliau tetap dari sejak datang ke kota Madinah sampai beliau alaihissalatu wassalam. Itu meninggal dunia tetap di rumah itu iya, nggak direnovasi, enggak. Tapi beliau pandai bersyukur kepada Allah SWT. Karena sejatinya nikmat Allah itu banyak sekali. Ada seorang guru yang berkata kepada muridnya, ini berkaitan dengan ujian kesabaran dan syukur tadi. Ini guru tanya sama muridnya, akhbirni amma anta alaih. Ibrahim bin Adham berkata kepada Syaqiq al-Balkhi. Ditanya sama gurunya, bagaimana engkau menyikapi dunia ini? Kata muridnya, amma ana idza utitu akal. Idza ruziktu akaltu. Wa idza munitu sabar. Aku kalau dapat rezeki, aku makan. Kalau aku nggak dapat rezeki, ya sabar. Oh gitu. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di kampungku, di Balkh itu sama kayak gitu kerjaannya. Dilemparin makanan, dia makan. Nggak dikasih makan, diam sabar dia. Muridnya bingung nih. Terus tanya muridnya, kalau engkau gimana? Amma ana idza utitu idza ruziqtu athartu. Aku kalau dikasih rezeki, aku berbagi sama orang lain. Aku mendahulukan, mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada aku. Wa idza munitu syakartu. Kalau aku nggak dikasih rezeki, aku bersyukur. Kok bisa bersyukur? Nikmat Allah tuh banyak. Bukan cuma uang. Maka di sini kita harus memandang jemaah bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu banyak sekali. Sehingga kalau kita dapat musibah dalam satu kondisi, ingatlah dengan nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga kita akan pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, bertanya lagi Ustaz, apabila waktu azan dan masih sedang bekerja misalnya dengan meeting atau masih ketemu orang, bagaimana ini Ustaz hukumnya? Apakah tetap melanjutkan meeting atau meninggalkan sholat? Mungkin itu pertanyaan teman-teman. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama di perusahaan, di tempat kerja itu kadang-kala mereka punya jam sholat. Ketika bicara jam sholat, maka ketika adzan dikumandangkan, adzan itu menyampaikan atau mengumumkan masuknya waktu sholat, kemudian mengajak mereka untuk sholat. Tatkala kita memang punya kesepakatan, umpamanya sholat duhurnya, kita sholat duhurnya itu insya Allah jam 12:30, umpamanya seperti itu. Ya udah, lanjutkan kerjaannya, nggak ada masalah. Nanti 12:30 sholat berjamaah. Karena sudah disepakati. Asar seperti itu. Karena kan waktu sholat ini adzan masuk waktu sholat itu berbeda-beda, berganti-ganti.
Kadangkala jam setengah 12 adzan zuhur, kadangkala jam setengah 12 lewat ya. Kadangkala jam 11 lewat dikit ya. Ketika sebuah tempat kerja itu menentukan kita sholatnya setengah 1, ya udah ikutin aturan tersebut, nggak ada masalah karena tetap sholat tepat waktu. Asarnya juga seperti itu. Ketika asar umpamanya dikatakan kita sholat setengah 4, ya udah sholat setengah 4. Jadi semuanya selesaikan pekerjaannya baru sholat. Jadi tatkala kita ada meeting, ada rapat, maka kita sudah bisa untuk menyeting waktu itu jamaah. Kecuali ada rapat-rapat mendadak. Kebanyakan rapat ini adalah sudah ada jadwalnya gitu loh. Rapat, ketemu meeting jam sekian. Kita sebagai seorang muslim ya. Apalagi di Indonesia ini ingat mayoritas muslim. Seharusnya kita itu mewarnai. Muslim itu diajarin disiplin. Disiplin. Bayangkan waktu sholat itu nggak boleh kita lakukan sebelum waktunya. Umpamanya adzan zuhur itu jam 11, jam 11 lewat 15 menit. Kita nggak boleh sholat jam 11, nggak diterima. Begitu pula tatkala lewat waktunya nggak diterima. Kita diajarin disiplin. Maka perusahaan-perusahaan yang disiplin seharusnya menjalankan hal itu. Sebagai bentuk kedisiplinan seorang muslim itu, ya memang ibadah ini ada aturannya. Dan nggak banyak, sekali lagi jamaah, nggak banyak. Waktunya itu nggak banyak gitu loh. Tadi kalau kita bicarakan sholat yang 5 waktu, kalau satu waktunya itu dilaksanakan 10 menit, kita hanya butuh 50 menit. Sedangkan kita bekerja itu 7 jam kadang-kala. Masa untuk yang 10 menit, 20 menit ini kita nggak bisa untuk menyisihkan waktu untuk itu. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz. Berarti pada simpulannya diatur sesuai waktunya Ustaz ya. Berkaitan dengan jam azan. Lagi Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya perempuan sama laki dalam satu ruangan? Ustaz? Sekalian lagi satu lagi, bagaimana tipsnya beribadah dalam waktu-waktu jam kerja supaya mendapat dua amalan Ustaz, ibadah dalam bekerja dan ibadah dalam selain bekerja gitu Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, pertanyaan yang pertama, laki-laki perempuan kumpul dalam satu ruangan. Ingat, al-ikhtilat ini menjadi penyebab banyaknya perzinaan. Kalau mereka itu bekerja dalam satu ruangan, maka hendaklah yang wanita bersama wanita di tempat yang tersendiri, artinya dalam ruangan itu ya dia dikasih tempat, yang laki kasih tempat yang lainnya. Kemudian wanitanya hendaklah menutup auratnya. Yang kedua, hendaklah mereka tidak berkomunikasi kecuali memang yang diperlukan. Kadang laki perempuan kalau sudah kumpul jamaah gurau ya ini itu macam-macam. Bahkan kadang kalau omongannya itu sudah nggak benar ya. Macam-macam kadang auzubillah. Maka ini yang menyebabkan perzinaan. Anak punya kawan di Jawa Barat, dia cerita. Dia pernah punya masalah sama keluarganya, akhirnya dia nginep di hotel. Dia nginep di hotel, hampir sebulan dia nginep di hotel. Dia ngatakan, Ustaz, a'udzubillah min dzalik. Ana sering melihat karyawan-karyawan di pabrik yang anak kerja itu pulang kerja ke hotel, Ustaz. Bukan suami istri. Dari mana? Perzinaan itu dimulai dari mata, dari melihat. Setelah melihat ngobrol, setelah ngobrol janjian. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maka hendaklah yang bekerja di ruangan satu ruangan laki sama perempuan, tadi yang perempuan dikasih ruangan tersendiri, kalau bisa dikasih sekat, semua bisa diatur sekarang jamaah. Kalau butuh komunikasi ya tinggal komunikasi ngobrol, karena naudzubillah min dzalik ya, Indonesia ini darurat zina, darurat seks bebas. Tahun berapa itu? Disebutkan bahwasanya 62,7%.
itu remaja-remaja sudah terlibat dalam seks bebas. 62,7%. Sekolah laki perempuan kumpul. Anak-anak SMP, SMA. Antum pikir anak-anak SMP, oh enggak Ustaz, mereka udah, karena mereka kumpul laki perempuan enggak ada niat untuk zina. Na'udzubillah. Kata siapa? Tetap yang namanya syahwat itu ada. Kecuali dia mati. Maka inilah yang perlu dipikirkan bersama. Kalau kita lihat di Jakarta, Anda masih ingat di Jakarta itu sejak zaman Belanda, sejak tahun 30 sebelum Indonesia merdeka. Belanda itu mendirikan sekolah namanya Canisius. Khusus buat laki-laki. Dari SD sampai SMA kalau nggak salah. Khusus buat laki-laki. Itu Belanda. Karena mereka tahu tujuan sekolah ini bagaimana anak-anak itu sukses. Nanti setelah sukses mau kawin ya kawin sana. Tapi kalau yang namanya kumpul laki perempuan ya. Anak SD pernah kumpul laki perempuan. Iya gimana lah yang namanya kumpul laki perempuan. SMP SMA alhamdulillah anak selamat. Kuliah selamat. Tapi buat kawan-kawan yang kumpul laki perempuan, na'udzubillah ya. Kadangkala ya setelah pulang dari sekolah entah apa yang mereka lakukan. Maka berhati-hati, usahakan untuk dipisahkan sehingga kalau nggak dipisah satu ruangan tapi ada sekat buat teman-teman yang akhwat bekerja. Adapun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana dalam kerja kita udah niat ibadah, tapi ada ibadah yang bisa kita kerjakan dalam pekerjaan kita itu banyak sekali jamaah. Di antara ibadah yang bisa dilakukan seorang muslim tanpa mengambil waktu bekerja adalah berzikir. Apa kata Rasul SAW kepada seorang sahabat yang minta amalan? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Tetap lisanmu engkau basahi dengan mengingat Allah SWT. Makanya teman-teman yang kerjaannya satpam ya. Satpam kan diem doang gitu ya, dari awal sampai akhir. Sekarang ngapain? Main handphone sekarang. Padahal itu dia bisa jadi momentum dia Masya Allah hafal Quran. Satpam 2 tahun kerja hafal Quran. Di mana bisa? Bahkan dia cuma diem doang. Dia bisa dengarkan Quran sekarang. Dengarkan juz amma. Terus. Insya Allah bisa hafal Quran. Selain itu beristighfar ya. Kalau yang kerjaan di kantor mungkin ya ada yang di perusahaan yang kerja itu tangannya doang. Lisannya bisa sambil berzikir, bisa sambil istighfar ya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Salah satunya tadi berzikir, mengingat Allah, mendengarkan Al-Quranul Karim. Insya Allah itu bermanfaat. Selain kita dapat uang, kita juga dapat nilai ibadah yang lebih lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Ustaz. Tanya lagi Ustaz. Mungkin dari saya ini Ustaz. Siap. Kadang-kadang iman itu kan naik turun ya Ustaz ya. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kalau sudah bekerja menghadapi masalah dunia ini, masalah usaha, terlupa lagi Ustaz untuk istiqomah kembali. Jadi kadang-kadang larut gitu dalam masalah, dalam mungkin bukan hanya masalah, mungkin dalam keberhasilan seperti Ustaz sampaikan tadi. Makin berhasil, makin diuji. Cuma kadang-kadang lupa kita diuji hanya dengan yang tidak enak, tapi yang enak juga diuji. Nah, bagaimana Ustadz mungkin tips istiqomah atau selalu ingat atau paling nggak tidak terlalu lama lah kita untuk lupa ke mana? Ke dalam lupa tadi Ustadz sehingga tidak sehingga lupa lagi urusan dunia jadi yang utama padahal ibadah adalah untuk akhirat gitu. Nah. Sorry ya. Nah, subhanallah. Ya jemaah. Ya memang iman itu naik turun. Bagaimana seorang muslim sekarang menjaga imannya tetap stabil. Kalaupun ya turun, ada tegangan listrik itu turunnya nggak sampai mati. Turunnya dikit tapi nanti bisa naik kembali. Ada banyak yang perlu kita lakukan sebenarnya. Yang pertama itu berkaitan dengan ambisi, niat lagi. Kita harus sering-sering mengingatkan diri kita. Niat kita hidup itu buat apa?
Makanya Rasul SAW mengatakan, man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia. Ambisi dia dunia, popularitas, kekayaan, jabatan. Ada orang itu ambisi dia. Apa yang akan terjadi dengan orang seperti ini? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu di antara kedua matanya. Artinya tidak berpisah dengan dia. Dalam kesuksesan dia, dalam bertambahnya kekayaan dia, dia tetap miskin. Miskin dia. Seharusnya kan orang bertambah jumlah uang dia semakin kaya. Ini enggak, semakin miskin dia. Karena memang ada dalam benak dia, ana harus bertambah lagi, ana harus lebih banyak lagi. Dia untuk dunia. Maka dia akan terus miskin. Kekhawatiran, ketakutan dengan hilangnya dunia semakin besar. Membuat dia stres. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Karena ambisinya dunia, dia punya urusan keluarga, urusan pekerjaan. Ndak mari-mari. Seharusnya orang bekerja kan ada waktunya. Kalau kita bicara cleaning service ya. CS itu berangkat pagi, sore pulang, selesai kerjaan dia. Nih orang pulang ke rumah, makan di meja makan bersama keluarga dan istrinya. Di atas ranjang, belum selesai pekerjaan dia. Bangun subuh, belum selesai pekerjaan dia. Terus gimana? Kok sampai kapan akan seperti itu? Karena ambisinya dunia. Tapi jamaah, urusan yang cerai beraikan, wa'tatuh dunya walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kepada dia ya kecuali sesuai dengan takaran dia. Berapa banyak orang kaya raya tapi hanya bisa makan nasi satu piring nggak bisa. Satu piring nggak bisa jemaah. Yang namanya tukang becak kalau makan jangan ditanya jemaah. Dia tuh uangnya dibandingkan dengan uang orang ini, ya Allah, uang orang itu untuk makan 1000 orang cukup. Ini tukang becak hanya punya yang dia makan hari itu. Tapi dia bisa makan nikmat sekali. Waman kanati al-akhirah hamma. Barang siapa yang akhirat ambisi dia. Dia bekerja, dia berusaha, dia sukses lagi, tambah kekayaan dia, ambisi dia. Anda harus dapat tempat yang tertinggi di surga Allah SWT. Anda harus bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan di hati dia. Jiwanya itu kaya raya. Bisa jadi dia sudah punya kekayaan yang banyak dan jiwanya kaya. Bisa jadi dia mungkin gak punya kekayaan tapi jiwanya kaya. Terus urusannya disederhanakan. Tidak ruwet hidup dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang dalam kondisi hina. Dia itu tidak mencarinya atau tidak berambisi untuk memilikinya, tapi datang dunia ke kaki dia aja dalam kondisi hina. Maka sekarang bagaimana ambisi akhirat ini timbul di diri kita yang akan mendongkrak keimanan kita? Ziarah kubur. Kita perlu datang ke kuburan, ziarah kubur. Ketika engkau datang ya, ada cerita kawan di Surabaya ya. Dia ngomong, Ustaz, waktu abah ana sakit Ustaz. Ana nganter abah ana itu sama mobil Mercy terbaru tipe berapa kata dia. Tapi ketika pulang dari rumah sakit, abah ana itu naik mobil Lexio ana Ustaz. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi duduk di kursi Mercy-nya Ustaz. Dia harus ditidurkan. Sudah. Mobil ana yang cukup buat dia. Makanya perlu ziarah kubur. Kalau kita punya mobil mewah tuh, orang-orang mungkin naik moge ya. Kadang-kadang kan orang kalau naik mobil mewah, barang-barang yang mewah ini jadi hatinya kadang-kadang terpengaruh. Coba dengan mobil mewah itu datang ke kuburan nanti. Terus ucapkan salam kepada penghuni kubur. Lalu engkau memandang kepada moge mulia. Nanti akan ditinggal tuh. Engkau akan berada di tempat ini tanpa moge. Tanpa semuanya. Maka tatkala dunia itu datang menyerang kita. Cepat-cepat kita datang ziarah kubur untuk mengingat kematian. Kemudian yang kedua baca doa. Ini doa diajarkan oleh Nabi SAW kepada Shaddad ibn Aus. Nabi mengatakan kepada Shaddad, ya Shaddad, idza ra'aitan nas
yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau melihat orang-orang itu menumpuk emas dan perak, fajma' anta haula'il kalimat. Engkau kumpulkan nih amalan ini. Apa? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku minta keteguhan dalam urusan ini ya Allah. Dalam urusan kebenaran ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan minta tekad yang kuat di atas kebenaran, di atas hidayah. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku meminta kepadamu semua yang dapat menghadirkan ampunanmu, semua yang dapat mendatangkan rahmatmu. Wa as'aluka qalban saliman. Aku minta hati yang selamat. Dalam kondisi orang sibuk dengan hartanya, kita minta hati yang selamat. Selamat dari hasud, dari segala penyakit. Wa as'aluka lisanan sadiqan. Aku minta lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku minta semua kebaikan yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku minta ampun dari semua dosa-dosa yang kau ketahui Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui dengan yang gaib. Itu insyaallah paling enggak membantu kita untuk jadi lebih baik dan naik keimanannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pak, selanjutnya mungkin Pak Soid bisa ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Soid. Boleh, ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya jika terlambat sholat di akhir waktu, terlambat sholat atau sholatnya di akhir waktu karena pekerjaan, dan apakah subhat hasil kerja kita apabila kita kerja itu tanpa sholat? Jadi kita sholat tapi tanpa kerja, nah apakah hasil atau rezeki kita itu? Tunggu. Kita sholat tanpa kerja atau kerja tanpa sholat? Kerja tanpa sholat. Kerja tanpa sholat. Nah, barakallahu fiik jemaah. Ya. Haibati fillah. Orang-orang munafik itu salah satu cirinya, mereka itu mengakhir-akhirkan sholat. Sehingga sholatnya pun nggak bernilai ibadah. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Sholat celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka sholat, tapi tadi nunda-nunda waktunya, nggak peduli sama wajib dan syaratnya, sama rukunnya. Yang penting sholat. Biasanya kalau orang sudah yang penting sholat ini tambah satu lagi riya. Sholatnya semangat kalau ada bos. Kalau bosnya mau datang mengatakan, ya bismillah sholat kita. Sholat, terpaksa dia sholat. Padahal dia biasanya sholatnya di akhir waktu. Tapi karena bosnya ngajak sholat, terpaksa dia sholat. Untuk menunjukkan dia adalah orang yang taat kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang menunda waktu sholat ini, bukan dia dapat pahala dari sholatnya, maka dapat wail. Maka kalau bicara pekerjaan, jamaah rahimakumullah ya. Subhanallah ya. Setan itu, apalagi iblis, itu sudah umurnya nggak tahu berapa ribu tahun. Dia punya pengalaman yang sangat besar sekali dalam urusan menyesatkan manusia dalam sholat ini. Dia tidak akan mengatakan kepada orang yang sholat untuk tidak sholat. Enggak. Maka dia akan mengatakan, tunggu bentar lagi, selesaikan pekerjaanmu. Jadi supaya engkau nggak kepikiran waktu sholat nanti. Bayangkan, nasihatnya kan bagus. Dia supaya menyelesaikan pekerjaan dalam rangka sholatnya khusyuk. Tapi ternyata pekerjaan itu nggak selesai sampai di akhir waktu. Jangan khusyuk sholatnya. Akhirnya tergesa-gesa sholat. Sebagian ulama dulu jamaah, bekerja para ulama. Ada satu yang bekerja di bikin perhiasan emas. Ketika dia dengar azan, ini kan kerjaan dia bisa berhenti kapan dia mau. Ketika dia dengar azan, dia itu mau memukul perhiasan itu. Nggak jadi dia mukul, dia letakkan. Sudah waktunya buat Allah SWT. Dia tinggalkan. Maka tatkala engkau punya waktu untuk sholat, langsung sholat. Bicara pekerjaan, selesai sholat, engkau minta tolong sama Allah dalam sholatmu, sehingga pekerjaanmu akan lebih mudah. Kalau ditanya apakah orang yang tidak sholat kemudian hasil kerjanya syubhat? Ya enggak juga. Kalau kerjaan dia itu halal, jadi halal kerjaan dia. Tapi dia dimurkai oleh Allah SWT.
Karena pekerjaan itu membuat dia meninggalkan kewajiban dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Siap. Apakah membeli kendaraan kredit itu termasuk riba ya? Jemaah, kredit itu nggak riba. Asalkan kredit yang sesuai dengan syariat. Islam itu mengajarkan jual beli kredit itu ada. Hanya sistemnya yang perlu dilihat. Makanya kalau bicara kredit, ada orang datang ke Ana, ini bicara kredit yang diperbolehkan ya. Ada orang datang ke Ana mengatakan, Ustadz, Ana mau beli motor kredit Ustadz. Ya sudah. Antum kalau mau cash nih motor itu punya Ana, milik Ana. Imma Ana beli atau Ana pakai. Dia mau beli kredit. Ana katakan antum mau beli kredit, tafadhol. Berapa? Kalau cash 10 juta, kredit 15 juta. 2 tahun. Ini jual beli akadnya. Ya sudah, kredit, Ana kredit. Tafadhol. Boleh. Tapi sekarang kan sistem kredit nggak kayak gitu. Gimana sistem kredit yang ada? Kebanyakan sistem kredit itu segitiga. Yang pertama bisa jadi orang itu mengkreditkan barang yang belum jadi milik dia. Orang datang, mau motor, oke, motor berapa maunya? Motor ini tuh ya 15 juta, itu udah akad nih. Antum beli motor sama Anaya secara kredit, motornya mana? Belum, motornya nggak ada. Motornya milik orang. Berarti kan Ana sama orang ini pinjam duit sebenarnya. Supaya dia bayarin kontan, lalu Ana bayar utang sama antum secara berkala. Padahal dia belum beli sebenarnya sih. Hanya pembiayaan doang. Maka kredit itu diperbolehkan. Asalkan sistemnya sesuai dengan syariat. Kemudian tadi nggak ada denda-denda keterlambatan. Keterlambatan bayar didenda, itu riba. Riba yang ada itu kan karena keterlambatan. Bayarnya tertunda, akhirnya ada bunganya. Maka buat teman-teman yang kredit, tolong dipelajarin. Disinilah jemaah. Orang tuh sebelum jual beli, dia harus tahu yang dia lakukan ini boleh nggak dalam agama. Makanya kenapa sekarang alhamdulillah kita bersyukur ya. Akhir-akhir ini banyak yang namanya usaha untuk kembali kepada syariat. Sehingga bank syariat, ini syariat, itu syariat. Maka sebelum engkau melangkah, hendaklah belajar. Apakah sesuai dengan syariat atau hanya mereknya doang yang syariat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah. Ada sebuah doa yang biasa dibaca Nabi SAW ya. Ketika beliau bermajlis bersama para sahabatnya. Beliau membaca Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan dari ketaatan, dan bagikan bagi kami ketaatan yang dengannya engkau menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami rasa yakin yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan buat kami. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan dan keselamatan di pendengaran kami, di penglihatan kami, di kekuatan fisik kami, dan jadikan itu pewaris kami. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, jadikan balasan buat orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan musibah kami itu menimpa agama kami, dan jangan jadikan dunia itu menjadi ambisi terbesar kami, dan jangan jadikan ilmu kami itu hanya untuk urusan dunia ini. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana kembalikan kepada Bapak moderator atau pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Pak Soib, silakan Pak Soib untuk ditutup ya sekalian. Jazakumullah khair untuk Ustaz, dan alhamdulillah acara pada siang hari ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku moderator dan juga panitia atau MC mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kami memohon maaf apabila kami ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.